Setiap pagi, kesempatan baru untuk memulai. Setiap pagi ketika kita bangun dan menghadapi dunia yang baru, kita diberikan kesempatan unik untuk menetapkan nada bagi hari kita. Ini adalah waktu untuk menyeimbangkan diri, menemukan kekuatan batin kita, dan mempersiapkan pikiran kita untuk menghadapi tantangan yang mungkin muncul di depan. Dalam ajaran Buddha, terdapat praktik yang kuat dan sederhana yang mendorong kita untuk mengucapkan 5 kalimat kepada diri sendiri setiap pagi. Ritual ini, meski tampak sederhana, memiliki kedalaman yang luar biasa dan dapat menjadi sumber inspirasi, kedamaian, serta panduan dalam menavigasi kompleksitas kehidupan dengan hati yang tenang dan penuh kasih. Buddhisme adalah tradisi spiritual yang berakar lebih dari 2,5 milenium yang lalu, dan dalam ajarannya terkandung kekayaan wawasan yang mempromosikan kesadaran, kasih sayang, dan kebijaksanaan. Melalui jalan ini, kita dapat mulai memahami sifat penderitaan, sebab-sebab dari ketidakbahagiaan kita, dan jalan menuju kebahagiaan sejati serta pembebasan. Dalam perjalanan ini, kita akan mengeksplorasi makna mendalam dari mengucapkan 5 kalimat setiap pagi, dan bagaimana praktik ini bisa sangat memengaruhi hidup kita. Kekuatan afirmasi diri menghubungkan pikiran dan hati. Afirmasi adalah pernyataan positif yang memiliki kekuatan untuk mengubah pola pikir dan keyakinan kita. Ketika diucapkan dengan penuh niat dan keyakinan, afirmasi ini dapat memprogram ulang pikiran bawah sadar kita, yang kemudian akan memengaruhi cara kita berpikir, merasa, dan bertindak. Dalam konteks Buddhisme, afirmasi diri ini adalah cara untuk menyelaraskan dialog batin kita dengan prinsip-prinsip jalan mulia berunsur 8. Mengucapkan 5 kalimat setiap pagi adalah praktik afirmasi diri yang sangat kuat. Kalimat-kalimat ini dirancang untuk memperkuat ajaran inti Buddhisme, membantu kita memupuk sifat-sifat yang diperlukan untuk menjalani kehidupan yang penuh makna dan keseimbangan. Kalimat pertama, saya bersyukur atas hari yang baru ini. Rasa syukur adalah salah satu elemen terpenting dalam praktik Buddha. Ajaran ini menekankan pentingnya menyadari dan mengakui berkah dari setiap hari baru yang kita jalani. Dengan melakukan ini, kita menumbuhkan rasa apresiasi yang mendalam terhadap saat ini, terhadap kesempatan untuk hidup, tumbuh, dan belajar. Mengucapkan kalimat, saya bersyukur atas hari yang baru ini. Setiap pagi adalah pengingat bahwa setiap hari adalah hadiah, dan dengan rasa syukur ini, kita membuka diri terhadap kebahagiaan dan kedamaian. Dalam Buddhisme, rasa syukur bukan hanya tentang mengucapkan terima kasih atas keadaan eksternal. Ini adalah tentang menyadari potensi pertumbuhan dan transformasi dalam diri kita sendiri. Dengan demikian, mengucapkan kalimat ini adalah langkah pertama untuk hidup secara penuh kesadaran dan menetapkan panggung untuk menjalani hari kita dengan apresiasi dan kebukaan. Kalimat ini juga mengingatkan kita bahwa setiap momen adalah kesempatan untuk belajar, untuk menerima apa yang terjadi pada kita dengan hati terbuka, dan untuk terus berkembang dalam perjalanan spiritual kita. Kalimat kedua, saya menerima ketidakkekalan. Dalam ajaran Buddha, ketidakkekalan adalah konsep yang sangat mendalam. Ia mengajarkan bahwa segala sesuatu, termasuk diri kita sendiri, selalu berubah. Segala sesuatu yang kita ketahui adalah fana, terus berubah, dan tidak ada yang tetap. Memahami dan menerima ketidakkekalan membantu kita untuk melepaskan keterikatan pada hal-hal yang tidak abadi dan hidup di saat ini. Dengan mengulangi kalimat, saya menerima ketidakkekalan, kita menegaskan kembali komitmen kita untuk tetap fleksibel dan terbuka terhadap perubahan yang datang dalam kehidupan. Penerimaan terhadap ketidakkekalan ini membawa kedamaian batin, mengurangi kecemasan, dan membantu kita menghadapi kehidupan dengan ketenangan. Ketika kita benar-benar menerima bahwa segala sesuatu selalu berubah, kita mulai melihat setiap tantangan atau situasi dengan perspektif baru. Kita belajar untuk tidak terikat pada hasil atau ekspektasi, tetapi mengalir bersama perubahan alamiah kehidupan. Ini memungkinkan kita untuk lebih tenang dan lebih tangguh dalam menghadapi segala hal. Kalimat ketiga, saya memupuk kasih sayang untuk diri saya dan orang lain.
Kasih sayang adalah pusat dari ajaran Buddha. Buddha mengajarkan bahwa penting untuk menunjukkan kebaikan, empati, dan pengertian baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Dengan mengucapkan afirmasi, "Saya memupuk kasih sayang untuk diri saya dan orang lain," kita menetapkan niat untuk menjadi lebih penuh kasih dalam pikiran, kata-kata, dan tindakan kita. Kasih sayang dalam Buddhisme bukan hanya respon terhadap penderitaan, tetapi pilihan aktif yang kita buat setiap hari. Ini berarti kita mendekati setiap situasi dengan hati terbuka, siap untuk memberi dan menerima dengan kebaikan. Dengan memupuk kasih sayang, kita juga memperhatikan kesejahteraan diri kita sendiri dan orang-orang di sekitar kita. Kasih sayang kepada diri sendiri adalah langkah pertama yang krusial dalam proses ini. Ketika kita memperlakukan diri kita dengan kasih sayang, kita melepaskan kritik diri yang tidak sehat dan membuka ruang untuk pertumbuhan batin. Ketika kita damai dengan diri sendiri, seperti yang ditegaskan dalam kalimat kelima, kita lebih siap untuk membawa kedamaian itu kepada orang lain. Kalimat keempat, saya berjalan di jalan kebijaksanaan. Kebijaksanaan adalah tujuan utama dalam perjalanan spiritual Buddhisme. Dalam Buddhisme, kebijaksanaan adalah pemahaman mendalam tentang sifat sejati dari kehidupan dan penyebab penderitaan. Ini lebih dari sekadar pengetahuan. Kebijaksanaan adalah wawasan yang muncul dari pemahaman mendalam tentang dunia di sekitar kita dan peran kita di dalamnya. Dengan mengucapkan kalimat, saya berjalan di jalan kebijaksanaan, kita berkomitmen untuk terus belajar dan tumbuh dalam pemahaman kita tentang kehidupan. Kalimat ini mengingatkan kita untuk mengejar pengetahuan, introspeksi, dan kesadaran diri setiap hari. Praktik ini mendorong kita untuk terlibat dalam meditasi, kontemplasi, dan refleksi, yang semuanya adalah cara untuk mengasah kebijaksanaan kita. Dengan melakukan ini, kita memperoleh kejelasan yang lebih besar dan mampu membuat keputusan yang selaras dengan jalan spiritual kita. Ini adalah kebijaksanaan yang memungkinkan kita untuk menjalani kehidupan yang lebih bermakna dan memuaskan. Kalimat kelima, saya damai dengan diri saya sendiri. Akhirnya, tujuan dari praktik Buddhisme adalah menemukan kedamaian batin. Dengan mengucapkan, saya damai dengan diri saya sendiri, kita menegaskan komitmen kita untuk mencapai ketenangan dan kedamaian dalam kehidupan kita. Kalimat ini mengakui kemampuan kita untuk melepaskan keterikatan, hasrat, dan emosi negatif yang seringkali menjadi sumber penderitaan. Ketika kita menyatakan bahwa kita damai dengan diri sendiri, kita menegaskan dedikasi kita pada harmoni batin dan kepuasan. Ini membantu kita menavigasi pasang surut kehidupan dengan ketenangan, memberikan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan spiritual. Berbicara dengan niat dan penuh kesadaran. Mengucapkan 5 kalimat ini kepada diri sendiri setiap pagi bukan hanya sekadar ritual tanpa makna. Ini adalah praktik yang penuh makna dan harus dilakukan dengan niat dan kesadaran. Mari kita lihat bagaimana caranya mengucapkan kalimat-kalimat ini dengan kedalaman dan makna yang penuh. Ritual pagi, menciptakan ruang sakral. Untuk memulai praktik ini, sangat penting untuk menemukan tempat yang tenang di mana Anda bisa berada sendiri dengan pikiran-pikiran Anda. Anda bisa menyalakan lilin atau dupa jika hal itu membantu menciptakan suasana hening dan kontemplatif. Ini akan berfungsi sebagai pengingat visual akan komitmen Anda terhadap mindfulness.